BTS membuat sejarah dengan cover Vogue Hong Kong. BTS secara teratur menghiasi sampul majalah, ini bukan hal baru. Sepertinya BTS telah muncul di majalah utama setiap negara dalam beberapa tahun terakhir, dari Rolling Stone hingga Time hingga GQ. Tapi ada beberapa majalah yang belum ditaklukkan, percaya atau tidak. Vogue Hong Kong baru saja mengumumkan bahwa BTS akan membuat debut mereka di majalah tersebut pada Januari 2022. BTS telah ditampilkan di Vogue Jepang, dan baru-baru ini BTS adalah bagian dari fitur yang menakjubkan sebagai bagian dari kolaborasi Vogue Korea dan GQ Jepang. Fitur BTS Vogue Hong Kong sepertinya akan sama-sama fenomenal. Majalah itu mengungkapkan bahwa itu akan mencakup pemotretan grup setebal 44 halaman. Memulai 2022, tidak lain adalah superstar global fenomenal BTS. Edisi Januari 2022, Vogue Hong Kong akan menampilkan pemotretan epik 44 halaman yang menampilkan grup luar biasa. Edisi ini ditakdirkan untuk menjadi barang koleksi dari para penggemar. Sudah siap untuk close up dengan RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook? Tulis Vogue Hong Kong. Ini tentu saja bersejarah karena bukan hanya pertama kalinya BTS tampil di Vogue Hong Kong, tapi ini sebenarnya akan menjadi pertama kalinya, tidak hanya bagi pria tetapi juga sebuah grup untuk menjadi model sampul. Edisi pertama Vogue Hong Kong adalah pada bulan Maret 2019. Sejak itu, hanya model wanita yang ditampilkan di sampulnya. Jadi, BTS terus mendobrak batasan dan membuat sejarah. Yang kedua, netizen mulai berspekulasi kalau Mnet punya perasaan tidak enak terhadap Big Hit Music karena ini. Spekulasi dimulai ketika Mnet memotong pidato Tomorrow by Together selama Mama 2021 tahun ini. Beberapa orang mengira itu adalah kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan penyiaran, tapi tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa Mnet melampiaskan kemarahan mereka kepada grup di bawah Big Hit Music. Para penggemar yakin bahwa tindakan Mnet disengaja karena mereka menemukan bahwa Yeonjun adalah satu-satunya idola pria yang hilang dari thumbnail video kompilasi replay untuk penampilan boy group tersebut. Seorang netizen menunjukkan bahwa tindakan Mnet disengaja dalam komunitas online. Netizen tersebut menjelaskan, pada hari acara, mereka memotong ucapan mereka. Ketika mereka melakukan dance break, audionya tertunda sehingga para penari dan staf marah. Sekarang, Yeonjun adalah satu-satunya idola yang hilang pada thumbnail untuk acara tersebut. Kami mencoba untuk berpikir baik dan berpikir itu hanya sebuah kesalahan, tapi sekarang ini disengaja karena mereka melakukan ini bahkan setelah acara selesai. Netizen lain bergabung dengan komunitas online untuk juga memberikan pemikiran mereka tentang masalah ini dan berkomentar. Saya yakin mereka punya masalah dengan Big Hit. Yang lain menulis, saya benar-benar berpikir Mnet melakukan semua ini dengan sengaja kepada Tomorrow by Together. Yang lain menulis, saya benar-benar berpikir mereka selalu meminta maaf atas keterlambatan siaran. Jika ada masalah dengan penyiaran semua grup, maka kami dapat memahami bahwa mereka mengalami kesulitan teknis, tapi ini mungkin 100% sengaja. Yang lain menulis, Tomorrow by Together juga hilang dari video khusus juga. Mereka mematikan mikrofon mereka di tengah pidato mereka dan bahkan mematikan lampu. Sekarang mereka meninggalkan Tomorrow by Together di thumbnail. Mereka menyiarkan audio sangat tertunda. Mereka tidak memasukkan Tomorrow by Together dalam video khusus. Bagaimana ini tidak menyalahgunakan kekuasaan terhadap mereka? Dan yang lain menulis, kalau mereka benar-benar melakukan semua ini dengan sengaja, maka mereka benar-benar picik. Yang ketiga, BTS bergabung dengan Coldplay untuk penampilan My Universe di The Voice melalui hologram. Sejak BTS dan band rock Inggris Coldplay merilis single kolaborasi mereka My Universe, kami mendapatkan beberapa penampilan yang luar biasa. Coldplay membawakan lagu itu kemanapun mereka pergi karena itu adalah lagu dari album baru mereka Music of the Spheres. Jadi, meski BTS tidak selalu bisa tampil bersama mereka, vokalis Chris Martin terkadang menyanyikan lirik Korea yang aslinya dinyanyikan oleh vokalis BTS. Di lain waktu, Coldplay bahkan akan menyertakan video BTS di belakang mereka saat tampil bersama dengan vokal track, dengan sempurna menghormati bagian grup. Akhirnya, kami melihat kedua grup berkumpul untuk menampilkan My Universe secara langsung untuk pertama kalinya di American Music Award 2021. Kemudian, Chris Martin bergabung dengan BTS untuk penampilan My Universe di akhir rangkaian konser Permission to Dance on Stage LA. Sekarang, penampilan terbaru My Universe tidak seperti yang pernah kamu lihat sebelumnya. Untuk menutupi The Voice versi ASNBC musim 21, Coldplay memulai malam dengan penampilan ikonik My Universe bersama BTS.
Tunggu, bukankah semua anggota harusnya istirahat? Tepat, selain itu, orang-orang bahkan dikarantina di Korea, bahkan Jin menulis dia sangat bosan. Jadi, bagaimana mereka secara ajaib dibawa ke Universal Studios di Hollywood? Mudah, ketujuh anggota BTS berhasil melakukannya melalui hologram. Pemirsa The Voice hanya terguncang melihat BTS di atas panggung. Fans akan mengenali bahwa penampilan ini mengingatkan pada MV My Universe. Konsep tersebut menunjukkan bahwa tiga band, Coldplay, BTS, dan Supernova 7, berada di planet yang berbeda tetapi tampil bersama untuk holoband. Coldplay yang selalu mendukung BTS membagikan video di akun media sosial mereka berterima kasih kepada grup. Ini bukan pertama kalinya Suga menjadi hologram, tentu saja. Untuk Mnet Asian Music Award Mama 2020, ia tampil bersama BTS lainnya melalui hologram untuk Life Goes On karena operasi bahu. Yang ketiga, J-Hope dan RM menjadi fanboy KAWS yang sukses di Instagram. Artis dan desainer Amerika Brian Donnelly yang dikenal secara profesional sebagai KAWS punya dua penggemar yang sangat menyukai karyanya. RM dan J-Hope selalu vokal tentang cintanya pada karya seni yang unik, mengumpulkan patung-patung, dan mengunjungi museum bila memungkinkan. Itu sebabnya tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk memposting semua tentang kecintaan mereka pada seni di Instagram. Baru-baru ini mengunjungi galeri Carter di New York. RM membawa serta para penggemar saat dia melihat beberapa karya dari KAWS. Seiring dengan sisa Instagramnya, ia membuat katalog beberapa karya favoritnya. Dia bahkan mendapat teriakan dari halaman Instagram resmi KAWS. Demikian pula J-Hope segera turun ke Instagram untuk memamerkan koleksi kerennya, bersama dengan beberapa barang hypebeast lainnya. Dengan Fly to My Room diputar di latar belakang, ia mengungkapkan beberapa figur kaosnya. Selama karantina wajib pasca perjalanan J-Hope, liriknya "Mainan di kamarku menyapaku lagi seperti orang" yang diputar di latar belakang sesuai dengan suasana hatinya saat ini. Yang keempat, majalah sampul GQ Jimin mencatat penjualan tinggi di berbagai platform di Korea Selatan dan Jepang selama beberapa hari. BTS secara bersamaan menghiasi sampul Vogue Korea dan GQ Korea mengenakan koleksi musim semi musim panas 2022 Louis Vuitton untuk edisi tahun baru Januari. Ini adalah hasil kolaborasi pertama antara dua majalah terkemuka yang mengarah pada penerbitan edisi khusus. Edisi ini terdiri dari sampul grup dan sampul individu dari ketujuh anggota. Pra pemesanan untuk edisi ini berlangsung dan sampul individual Jimin telah menduduki puncak tangga laku terlaris di 3 platform online berbeda di Korea Selatan dan juga menjadi salah satu sampul individu yang mendapat label populer di toko online resmi Yahoo Jepang. Di Korea Selatan, sampul Jimin adalah yang pertama terjual lebih dari 1.500 eksemplar di Gmarket dan satu-satunya pada 10 Desember, 10 malam KST. Popularitas dan kekuatan mereknya sudah dimainkan hanya beberapa jam setelah pre-order untuk majalah tersebut dibuka secara resmi di negara tersebut. Seperti diberitakan pada 11, 12, 13, dan 14 Desember, cover individualnya secara konsisten menduduki puncak tangga lagu terlaris di 3 toko buku online resmi Korea terbesar, yaitu Yes24, Aladdin, dan Kyobook, menjadikannya buku terlaris selama 4 hari. Dominasi Jimin atas tangga lagu terlaris di platform ini telah dilaporkan oleh outlet media Korea, menyebutkan ketiga toko tersebut menguasai hampir 70% dari total pangsa pasar dengan Yes24 menyumbang 40% sebagai pangsa pasar paling signifikan. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.